sama petugas. Kita berdoa untuk semua yang bertugas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk beribadah bersama di ibadah rutin bulanan jaringan doa wanita. Berkati seluruh ibadah kami Tuhan, walaupun secara online, biarlah berjalan dengan baik. Berkati semua yang bertugas, supaya Tuhan tolong sertai dan Yesus siap untuk melayanimu pada hari ini. Berkati kami semua dan berkati semua mitra yang lain yang akan bergabung. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap melayani. Haleluya. Amin. Ibu Yulia sudah ada. Doa syafaat berapa orang, Novi? Ada 6, nanti ada slide-nya Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pagi Bu Esther. Selamat pagi, Bapak. Ibu Dohar, selamat datang. Kita foto dulu ya sebelum mulai ya. Masih 7 menit, boleh dibuka semua. Bisa dibuka kan tadi? Bisa dibuka itunya. Kameranya. Nanti Ibu-ibu untuk foto bersama. Ya, foto bersama, Dek. 1, 2, 3. Saya cek dulu. Ya, halaman 2. 1, 2, 3. Ya. Masih ada waktu 5 menit ngobrol. Silakan Ibu-ibu mengobrol dulu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, shalom Ibu. Pagi Bu Kus. Pagi, Bu Yona. Ibu Bos. Shalom, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat pagi juga, Ibu-ibu semuanya. Pagi, shalom. Selamat pagi Bu Sriani. Pagi, Bu Endang. Apa kabar? Tuhan sehat, Bu Endang. Iya, sama-sama. Bu Triani, waktu itu ada yang nyanyi solo, siapa ya? Ibunya suaranya bagus banget. Bu Endang Budi, tapi beliau hari ini nggak bisa ikut, lagi itu mandu senam BP, Ibu Endang. Oh, nanti buat nyanyi aja Bu, khusus DDW nyanyi beliau. Oh gitu. Ya, nanti saya sampaikan. Tadi saya juga ikut senam tapi terus udah berhenti. Ya Bu Endang Budi udah izin, nantinya saya mau senam. Selamat pagi Ibu. Pagi, Pagi. Ibu Lulin. Ya. Bu Siska, apa kabar? Puji Tuhan baik, Bu Endang. Di rumah saja ya. Iya. Masih ngantuk ini Bu Siska. Iya, bangun dari 4:30, Bu. Oh. Tapi sudah nggak jet lag. Masih lah. Oh, masih. Bangun tidur. Oke. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi Bu Sandra. Pagi semua nih, bakti semua. Selamat pagi Bu Sandra. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Suara saya udah kedengeran belum ya? Kedengeran. Iya, terima kasih. Sudah.
bahwa tatap muka diperkenankan dengan tingkat kehadiran 40% dari. Menurut saya ini cukup ini ya, sudah memenuhi ketentuan. Dek Patrick di checklist, apakah Bu Julia sudah datang? Sudah masuk itu. Dek Jumpa yang udah. Terima kasih Bu Julia. Belum dibuka itu. Dek Jumpa udah ada ya Bu yang nanti buat piring lagu ya Bu. Shalom semua. Salam Ibu. Shalom, Bu Halo, Bu Julia. Ya Bu, baik. Dek Febi, selamat datang dari Evata. Selamat pagi, Dek. Bu Febi sehat. Amin. Si Mama enggak datang ya? Oh ya. Masih. akan dilayani Ibu Pendeta Yulia Hutapea sebagai pemberita firman dari Gembala GKRI Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Berkat. Diharapkan ibadah ini kita dapat berlangsung selama 1,5 jam. Dan susunan acara untuk ibadah pada hari ini ada 23 acara di hari ini. Kita dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dan untuk itu mari kita akan mengawali akan ibadah ini dengan menyanyikan lagu himne JDW Jakarta Selatan. Ibu-ibu bisa bernyanyi di rumah dengan tetap di mute mikrofonnya, dan silakan untuk bersama-sama kita menyanyikan himne. Jadilah bila doa untuk bangsa dunia dan Tuhan. Tuhan tak suka melihat kita karena peduli dan diam saja. Imanmu harus menyala-nyala agar Roh Kudus sertai. Tuhan tentu menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus. Tuhan tentu menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus Raja. Serahkan kepada GKRI Berkat.
Silakan dari GKRI Berkat. BL silakan. Dihidupkan speakernya Bu Rosita. Bu Rosita, dihidupkan speakernya. Ibadah JDW, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan lewat ibadah JDW, terus untuk memuliakan Tuhan dan dimanapun berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Umatku pulang aku dengan darah domba. Umatku dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku masuk luar Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku semua kebaikan-Mu, untuk semua lawatan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, selamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Oh, lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Ajar kami terus berserah kepadamu. Ajar hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sebab namamu Tuhan namamu sebab namamu Tuhan namamu sebab namamu Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh berkumpul kembali jaringan doa wanita Jakarta Selatan, yang mana Tuhan sudah memulai dengan roh Tuhan teruskan sampai kami gereja se-Jakarta Selatan boleh terlibat di dalamnya dan bersatu. Kami berdoa untuk ibadah sepanjang awal, tengah hingga akhirnya, untuk person in charge yang mengatur, menata untuk sinyal, internet, Zoom supaya dilancarkan, para peserta yang sedang perjalanan atau yang belum masuk supaya dipercepat, mereka dapat diingatkan kembali dan semua sinyalnya baik. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, worship leader, dan juga tim pemuji paduan suara vokal group yang akan mengisi konser doa pada pagi hari ini. Berkati semuanya Tuhan, juga para pendoa syafaat yang akan berdoa untuk bangsa negara dan seterusnya, Tuhan campur tangan. Khusus untuk Ibu Pendeta Yulia Hutapea yang akan membawakan firman Tuhan, berkati Tuhan sehingga hikmat dari surga yang mengalir dalam hidupnya, dan juga firman rema dari tempat yang maha tinggi yang kami terima, dan api doa menyala atas kami semua, kegerakan doa terjadi atas semua ibu-ibu di Jakarta Selatan, semua gereja terlibat, dan kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan doa wanita Jakarta Selatan, tahun ini boleh terjangkau. Kami serahkan semua sekali lagi yang bertugas dan seluruh suasana ibadah dari awal, tengah, hingga akhirnya dalam bimbingan Tuhan. Di ruang maha kudus-Mu Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, dan kami mulai ibadah. Amin. Pak Dhani, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Akan mengatakan kesaksian pujian dari wanita baptis Indonesia. Setiap roh
Baik, mari kita berdoa syafaat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur karena iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga dengan situasi apapun, kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Bentengilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari serangan wabah virus corona yang saat ini melanda warga dunia, termasuk Indonesia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini, dan terimalah mereka yang meninggal dunia dalam kemuliaan bersamamu. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, MPR, DPR, DPD, lembaga kepresidenan, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat adil serta sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah pemimpin kami supaya menghindari perbuatan korupsi yang hanya akan membuat bangsa ini makin miskin dan menderita. Berilah terang kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil tanpa memandang perbedaan yang ada. Dan semoga hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tuntunlah para aparat kami, baik TNI maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk melindungi bangsa dan negara ini dari pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas semua berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam sorga, menyambung doa dari anak-Mu Ibu Skolastika, kami datang kepadamu Tuhan, bersatu hati dalam iman. Kami mendoakan secara khusus pelaksanaan vaksin booster di negara kami tercinta. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, Roh-Mu yang suci boleh memimpin semua petugas kesehatan yang melaksanakan vaksin ini. Sehingga benar-benar ini boleh berlangsung dengan baik Bapak, dan bisa membantu masyarakat Indonesia, kami semua untuk melawan pandemi COVID yang sedang melanda negara kami. Pembuatan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apabila Tuhan yang memimpin, semuanya boleh berhasil dengan baik dan bisa membantu setiap lapisan masyarakat yang ada di negara kami untuk bisa menghadapi pandemi COVID yang sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan, dengan bantuan Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, pandemi ini bisa dihalau dari negara kami tercinta. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, Roh-Mu yang suci boleh memimpin setiap warga negara, sehingga kami boleh menjalankan setiap prokes dengan baik, kami bisa beraktivitas dengan baik, kami bisa melakukan segala tugas kewajiban pelayanan kami dengan baik, Bapa. Dan benar-benar Tuhan, kami bisa diselamatkan, kami bisa dijauhkan dari pandemi yang sedang melanda negara kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi kepada pemerintah negara kami, sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam akan pandemi COVID,
akan penyebaran virus corona yang berlangsung di negara kami. Oh Tuhan, hanya kepadamu kami berseru dan kami meminta. Hanya Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Biarlah Engkau mendengar seru doa kami di siang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Aku cari damai, hanya dapat dalam aku cari ketenangan, hanya ketemu di dalam Yesus. Tak satu dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa yang bertakhta di atas kerajaan sorga, kiranya Tuhan kendalikan dan beri kekuatan bagi masyarakat yang terkena bencana alam yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung di Wajo, Sulawesi Selatan, potensi tsunami di Pacitan, banjir bandang di Sigi, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat seperti Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Bekasi, Karawang, Bogor, dan Bandung Raya. Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Jayapura. Banjirop di pesisir Jakarta Utara. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Gunung Merapi dan anak Gunung Krakatau. Gempa di Halmahera, Jayapura, Flores, Sulawesi Selatan. Juga pemulihan masyarakat dan infrastruktur bagi masyarakat daerah yang terkena bencana yang sampai saat ini masih dalam perbaikan infrastruktur, gedung dan bangunan, serta sarana lainnya. Kiranya Tuhan cukupkan semua kebutuhan masyarakat menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kiranya Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan kurang lebih 678 miliar untuk pemulihan infrastruktur di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, NTT, dan NTB. Kiranya semua masyarakat yang menjadi korban bencana alam, kiranya Tuhan berikan pertolongan dan cukupkanlah makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dan pulihkanlah mental spiritual mereka yang menjadi korban maupun kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami juga berdoa untuk alam Indonesia agar terpelihara selalu dan kerusakan alam segera diperbaiki, sehingga alam Indonesia tetap asri hasil alamnya, baik dan berkualitas, kehutanan, perkebunan, kelautan, dan pertambangan, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Kami juga berdoa agar tidak ada lagi kecelakaan di darat, udara, dan laut, agar semua masyarakat yang berpergian aman selalu. Dengarlah seru doa kami. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kami kembali merangkai doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan perekonomian Indonesia, di mana pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sampai 5,2%. Untuk mencapai perlu kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID, kebijakan fiskal dan moneter, serta penciptaan lapangan kerja baru, dan kesiapan transformasi dalam investasi, juga adanya pemulihan konsumen dan sektor industri. Tuhan tolong pimpin dan kawali semua agar ekonomi dapat bergerak berjalan dengan benar, baik tidak ada hambatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini sedang giat dalam melakukan transformasi digital yang menjadi backbone perekonomian Indonesia pada masa depan agar dapat terus berinovasi. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan penyertaan agar terus dapat berkembang. Tuhan, kami juga berdoa untuk program pemulihan ekonomi nasional yang telah digulirkan sejak tahun 2020 agar pemerintah lebih serius dalam berkomitmen mendukung masyarakat menghadapi pandemi dengan melakukan penanggungan pajak oleh pemerintah, yaitu pajak-pajak baik UMKM maupun juga untuk properti dan lain-lain, agar dengan kebijakan ini dapat mendorong perekonomian bergerak. Tuhan, kami juga berdoa adanya perbaikan sumber daya manusia, baik pebisnis sampai dengan UMKM, agar dapat memberikan produktivitas yang tinggi, serta mampu mentransformasi digital dan saling bersinergi untuk pemulihan ekonomi nasional. Tuhan,
Berkati presidensi G20 yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2022. Kiranya momentum kebanggaan Indonesia membawa manfaat bagi bangsa dan dunia, serta pemulihan ekonomi nasional. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembangunan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Kiranya tidak memberatkan APBN di tengah penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa-Mu Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ibu Devi di-unmute dulu, Ibu Devi, di-unmute dulu. Ya. Sudah kedengaran? Sudah, ya, silakan Bu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau dimaksudkan Tuhan, tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini secara khusus buat anak-anak kami yang bersekolah di masa pandemi. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, pembelaan-Mu ada terus anak-anak di masa ini Bapak. Baik mereka yang sedang bersekolah di bangku SD, SMP, SMA sampai kuliah, Tuhan tolong sertai mereka di masa ini, mungkin masa yang sukar buat mereka. Yang tidak bisa berhadapan satu dengan lain, tapi kami percaya Tuhan walaupun mereka bersekolah secara online, kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu menyertai mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran tetap Tuhan. Mereka mengerti apa yang mereka pelajari Bapak. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kasih, kebaikan menyertai mereka, tabar kesulitan. Kami berdoa Tuhan, mereka menjadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak terbaik. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, tolong setiap anak-anak di seluruh Indonesia
kami Bapa. Engkau tolong di dalam masa-masa ini tetap penyertaan menyertai mereka tak berkesudahan. Puji Engkau tempat yang tinggi Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibu Kiti. Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Namamu dipermuliakan pagi hari ini melalui JDW Jakarta Selatan dan GKR Berkat. Nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kembali pokok doa kami untuk misi penginjilan Tuhan. Untuk melihat segala kendala-kendala yang dialami baik di luar negeri maupun dalam negeri. Ada open doors dan terus berjuang untuk menyampaikan Injil kabar baik itu dan word evangelization Tuhan. Engkau berkati juga misi-misi penginjilan di dalam negeri kami Tuhan. Berikan terus terobosan-terobosan baru karena panenan jiwa-jiwa sedang Tuhan persiapkan di 34 provinsi ini Tuhan. Berikan terus Tuhan keberanian di dalam terobosan-terobosan bagi semua penginjil-penginjil di daerah-daerah, di desa-desa manapun Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus sehingga mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Karena waktumu sudah sangat singkat. Kami harus terus bekerja keras untuk merebut banyak jiwa-jiwa Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu bagi semua penginjil, berikan mereka kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Engkau limpahkan juga Tuhan baik kebutuhan jasmani dan ada terjadi mujizat-mujizat keajaiban di dalam pelayanan daripada penginjil-penginjil dimanapun berada saat ini. Roh Kudus, Engkau yang mempersatukan kami. Kami berdoa di dalam roh dan kebenaran. Karena kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus yang berkuasa. Bagi kami yang berdoa saat ini dan juga bagi semua penginjilan di mana-mana Tuhan. Munculkan terus apapun profesi yang Tuhan sudah sampaikan, berjaga-jaga dan waspada kami di dalam mempersiapkan semua jemaat, mempersiapkan keluarga kami untuk menjadi mempelai Kristus pada saat rapture nanti Tuhan. Dan kami tidak ada yang left behind di dalam keluarga, jemaat, dan semua jiwa-jiwa yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena juga murtadin yang sudah Tuhan persiapkan mereka menerobos ke tempat-tempat mereka yang Tuhan persiapkan. Sehingga ada kerjasama antara gereja-gereja dengan pihak daripada murtadin, dari orang-orang Kedar Nebayot yang sudah sungguh-sungguh mempercayai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati semua penginjilan di luar negeri dan di dalam negeri kami NKR ini. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Mbak Ria di-unmute. Kini saatnya menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya guna menunjang kegiatan jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pujian persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya
yang menyediakan, yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah dalam nama Yesus. Yesus luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Yesus luar biasa, luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hati yang mau memberi dengan rela. Terima kasih untuk persembahan yang terkumpul saat ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengelola dengan baik, dengan benar. Dan semuanya itu untuk membesarkan nama-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman. Kita berdoa, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, sungguh ajaib, dahsyat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hari ini mengikuti ibadah JDW dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman-Mu itu punya kuasa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam Zoom ini akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Semua yang mendengar firman Tuhan dikuatkan, dihiburkan, dipulihkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat, yang sakit disembuhkan. Semuanya Tuhan, tidak ada yang terlewati, dilawat Tuhan. Dikuatkan Tuhan, disemangati. Sehingga hidup kami semakin lagi peka akan suara Tuhan. Semakin lagi Tuhan menyala-nyala untuk melayani. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas tapi Kau tidak terbatas, agar hamba bisa menyampaikan firman, semuanya Tuhan boleh menikmati, bergabung kekuatan dengan-Mu. Darah Yesus bungkus pagari, semua tempat di mana kami berada mendengar firman, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu JDW semua di sini, ada bapak-bapak juga. Hari ini luar biasa kita mulai lagi JDW. Kita memulai dengan roh dan Tuhan akan menyertai kita. Tema kita adalah waspadalah, berjaga-jaga, dan berdoalah. Kita akan baca firman dalam Matius 24, dikatakan, ayat 4 mengatakan, Matius 24 ayat 4. Mari kita baca ya, Matius 24 ayat 4. Dan bisa puas, bisa baca Matius 24. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 4a dikatakan, waspadalah, jangan ada yang
Kita sekarang ada hari Sepertinya wifi-nya Ibu terkendala ya. Bisa terkoneksi sekarang? Terkoneksi. Bisa Bu, silakan Bu. Oke, yes. Dari Matius 24 ayat 4 mengatakan waspada jangan ada yang menyesatkanmu. Dan Matius 26 ayat 40 sampai 41 dikatakan tidak sanggupkah kamu berjaga. Ibu mungkin videonya dimatikan saja. Dalam berbagai pencobaan, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemani adalah pesan profetik buat kita semua pada hari zaman ini, pada hari terakhir ini, supaya kita berjaga-jaga dan berdoalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, karena dikatakan supaya kamu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena daging lemah, roh itu memang penurut. Jadi kenapa kita harus berwaspada? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ini harus dicatat. Karena hal-hal yang mengejutkan bisa saja terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak berdoa, maka kita bisa menjadi orang yang panik, bisa menjadi orang yang jantungan, bisa orang yang jadi stres. Karena dunia ini penuh dengan kabar buruk ya, apalagi masa-masa pandemik ini ya, setiap hari kita dengar ini, apalagi 2 tahun yang lalu, siapa yang tahu akan ada pandemik. Karenanya Tuhan katakan, ini pesan profetik Tuhan kepada kita semua, supaya kita jangan tertidur secara spiritual, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Dengan apa kita waspada, berjaga dan berdoa? Dengan kita selalu membaca firman-Nya, dengan kita selalu punya waktu untuk memuji, menyembah Dia. 1 jam dia katakan, apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan ya, kita harus bisa baca 5 pasal, 8 pasal, 10 pasal. Amin nggak? Kalau kita katakan kita ini cinta Yesus, ya, kita katakan kita cinta Yesus, tapi kita belum baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita bohong, kita mencinta Yesus. Kalau kita cinta sama seseorang aja, ibu-ibu di sini atau bapak-bapak waktu perkenalan pertama sebelum menikah mungkin dia pernah kasih surat cinta. Pasti kalau dia kasih surat cintanya itu kita akan baca berulang-ulang, ya enggak? Alkitab adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada kita. Dan firman di Alkitab ini, ya dan amin, punya kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu tidak mungkin jadi mungkin. Jadi kita diingatkan nih pada hari-hari terakhir, mari kita supaya kita kuat, supaya kita menjadi berkat, supaya dikatakan juga di dalam Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, supaya pelita kita tetap menyala dan orang bisa datang untuk kita menguatkan, untuk kita kuatkan, untuk kita bantu, untuk kita berkati. Maka kita harus punya baca firman. Kita harus membaca firman 5 atau 6 pasal atau 7 pasal setiap hari. Karena dari firman itulah akan timbul imanmu, akan timbul suatu hikmat yang diberikan Tuhan. Maka kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Jadi saudaraku yang kasih, kenapa kita mesti waspada dan berjaga-jaga? Karena kita ini ada di hari terakhir. Saudara tahu waktu Ayub, ya, karena ada hal-hal yang mengejutkan bisa terjadi setiap hari di dalam hidup ini, ya. Jadi tadi saya katakan kalau kita waspada, kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, kita menjadi kuat, kita nggak menjadi orang parno, kita nggak menjadi orang halu atau menjadi orang stres. Saya katakan Ayub dalam 1 hari dia dapat berita mengalami hal-hal yang mengejutkan. Kambing dombanya mati semua, anaknya 10-10-nya meninggal, ya kan bukan 1 loh. Kita bisa merasakan kesedihan Ibu Ros yang baru ditinggalkan oleh anaknya. 1 anak ya bisa membuat hati kita hancur, ya nggak Bu Ros? Ini 10 anak Ayub meninggal dalam 1 hari. Dia menghadapi penyakit kulit, ya menyerang dia ke seluruh tubuhnya, gatelnya tuh luar biasa sampai harus dia garukin pakai kaca dikatakan ya. Dan kemudian istrinya juga tidak mendukung dia, tidak mau menolong dia sebagai penolong, malah mengutuki supaya mengutuki Tuhannya. Tetapi Ayub siap. Kenapa? Ayub waspada, dikatakan di Ayub 1 ayat 21.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dikatakan kalau kita baca Ayub, makanya kita harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita tahu cerita-cerita Alkitab ini yang bisa menguatkan kita. Dikatakan di dalam Ayub itu bahwa Ayub selalu menjauhi kejahatan. Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya. Di Ayub 1 ayat 5 dikatakan, setiap kali Ayub memanggil mereka anaknya, menguduskan mereka, mempersembahkan korban syukur. Itu berarti Ayub tuh memberikan korban syukur, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka dia waspada, maka dia berjaga. Karena dia waspada, karena dia berjaga dan berdoa, maka dia siap, maka sehingga dia bisa katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali saya katakan, kita masih hidup di dunia ini. Setiap tahun ya, tidak akan bertambah baik. Yang ada di dunia ini adalah kabar buruk, masih ada air mata, masih macet, masih ada segala perpecahan, segala macam yang negatif. Tapi kalau kita waspada nih di hari-hari terakhir ini, kita menjadi orang yang menjadi pelaku firman, membaca firman-Nya dan melakukannya, maka kita boleh hidup menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tahun 2022 tidak terasa nih ya, kita sudah berada di akhir bulan Februari. Dikatakan tahun 2022 adalah tahun goncangan, tetapi kita bersama Tuhan, kita bisa tahan badai. Jadi mari Tuhan, saudara-saudara, ya, dengan selalu membawa keluargamu korban bakaran, membaca firman, ibu-ibu, bapak-bapak, buat mesbah keluargamu. Setiap hari buat mesbah keluarga dengan membacakan firman kepada anak-anakmu supaya mereka kuat, supaya mereka cakap, diperlengkapi firman Tuhan sehingga kuat menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Saudaraku yang kekasih, saya sendiri mengalami, kadang-kadang kita pikir kita sudah berdoa, sudah. Yang saya lakukan aja berdoa setiap hari, 1 jam, membaca firman berapa pasal. Kalau saya olahraga, saya pakai masker, saya bahasa roh. Tapi tetap aja masih terjadi. Apalagi kita yang nggak berjaga-jaga, apalagi kita yang nggak waspada. Kita akan menjadi orang yang jantungan ya. Dan saya merasakan 3 minggu yang lalu, anak saya satu keluarga yang paling tua, ya, anak saya perempuan, suaminya dan 2 anaknya kena positif semuanya. Pertama kali kita dengar itu panik ya, aduh ini gimana nih? Dan kebetulan sehari sebelumnya saya pikir anak cucu saya yang pertama, cucu saya yang perempuan itu, yang kedua itu yang panas ya. Kita nggak punya pikiran negatif bahwa dia kena positif ya. Jadi saya masih nemenin dia, masih jagain dia, masih pelukin dia. Tetapi kemudian saya dengar dia positif. Kalau kita nih nggak berdoa atau nggak berjaga-jaga, saya udah pasti ketakutan, udah parno nih. Waduh, saya pasti kena nih. Tapi waktu saya dengar itu, saya cuma bilang terima kasih Tuhan, terserah Tuhan. Kalau mau apapun yang terjadi, saya mau mengucap syukur aja. Ini yang Tuhan inginkan. Pada hari terakhir, pada akhir zaman ini, kita waspada, berjaga, dan berdoa itu dengan apa? Waspadalah kita dengan memperlengkapi diri kita, hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu mesbah keluarga, membaca firman, berdoa, memuji Tuhan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Dan kalau kita bilang, aduh lebay nih Bu Yuli, masa suruh berdoa sejam, baca Alkitab 8 pasal. Tadi saya sudah katakan, kalau kita bilang kita cinta Yesus, masa itu menjadi suatu beban untuk kita baca firman? Kalau kita cinta sama seorang, kita pasti nggak menjadi beban untuk baca firman, untuk memuji Tuhan 1 jam. Kita bisa melanjutkannya misalnya dalam perjalanan, kita dengar lagu pujian, kita memuji dia, menyembah dia. Karena Tuhan inginkan supaya kamu kuat di hari-hari terakhir ini. Supaya hidup kamu bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk keluargamu sendiri, tetapi untuk jadi berkat. Supaya di luar sana ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara tahu di luar sana ada banyak orang yang nggak tahu melakukan apa untuk melakukan untuk dirinya sendiri. Mereka banyak di sana antrean untuk ke neraka. Bukan kita sekarang tugasnya untuk menjadikan mereka menjadi yang bukan Kristen, yang menjadi kita Kristen ya. Orang-orang Kristen sendiri banyak yang melakukan perzinahan, perselingkuhan, yang masih banyak bertengkar, bertikai dengan anak mantu cucunya, teman-temannya. Banyak hal terjadi itu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang di depan mata kamu, bagaimana kamu bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan? Jadi hari-hari ini
Tuhan mau mengajar kita untuk kita waspada. Perhatikanlah ya, perhatikanlah dirimu. Tuhan kata Mazmur Musa mengatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Dan dikatakan di Efesus 5 juga, pergunakanlah hari-harimu supaya kamu berbuat bijaksana, jangan seperti orang bebal. Dan berusahalah kamu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita tiap hari ini harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan senang kita menghampiri Dia. Tuhan senang kalau kita datang membaca firman-Nya, karena Dia akan membukakan semua rahasia-rahasianya. Karena Dia akan memberitahukan hal-hal yang baru kepada kita. Masakan kita nggak mau? Pasti mau kan? Jadi hari ini kita diingatkan waspada dengan kita membaca firman-Nya, membuat mezbah keluarga, memuji Dia, menyembah Dia, dan selalu menjadi berkat supaya pelitamu menyala dan ada banyak orang dimenangkan untuk datang kepada Tuhan. Hari-hari ini saya katakan hari terakhir kita harus ekstra hati-hati dengan memperlengkapi diri kita selalu dengan tadi yang saya katakan. Bahwa kita selalu berjaga dan berdoa, bahwa kita selalu peka akan suara Tuhan. Ya, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kita duga. Itu dikatakan di Matius 24 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang tahu, yang kita tahu sekarang. Sudah banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi mari kita waspada tadi saya katakan. Dengan membaca firman-Nya, dengan membuat mezbah keluarga, ini saya ulang-ulang nih ya, kadang-kadang diulang-ulang aja kita lupa, supaya lebih lagi diingat. Dan juga dengan mengingatkan anak-anak kita seperti Ayub, memanggil anak-anaknya, menguduskan mereka, dan kalau mereka salah, mengingatkan mereka, nggak diemin dia, supaya mereka selalu hidup di dalam perkenaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Bagaimana kita waspada menjaga kudusan kita? Dengan kita selalu mendengar firman Tuhan. Kita punya connect group, punya cell group. Misalnya dengan JDW ini, waktu kita bersama-sama dalam komunitas, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Sehingga kita nggak menyimpang ke kiri ke kanan. Sehingga kita selalu diingatkan firman untuk selalu berada di jalur Tuhan. Dan waspada atas kekudusanmu juga menjaga, mengingatkan anak-anak. Supaya mereka punya pergaulan yang baik. Karena dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara tahu, saya sebagai gembala, beberapa kali saya melihat ada anak yang baik selama 25 tahun, menjaga kekudusannya, salah gaul 10 menit aja, dia udah jatuh dan merusak hidupnya. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal sudah 25 tahun atau 27 tahun atau 20 tahun menjaga kekudusan. Tapi karena salah gaul, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya dunia ini semakin jahat. Kita sebagai orang tua ini berjaga-jaga terus, berdoa terus. Bukan jadi tegang ya, kalau berjaga-jaga jadi tegang. Ketakutan, parno, anak kita diteleponin terus. Enggak, berjaga-jaga itu dengan apa? Dengan selalu membaca firman, dengan selalu berdoa. Saudara berjaga-jaga berdoa sekarang ini. Banyak iblis tuh masuk dalam mindset kita supaya kita takut, khawatir, supaya kita parno, ya, karena ada virus ini lagi, virusnya nggak selesai-selesai. Teman saya udah booster 4-6 kali kena juga tuh, ya. Jadi booster yang paling mantap adalah membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca aja, kita nggak melakukan, itu sama aja seperti membangun rumah di atas pasir, ada masalah, dia hancur semua. Tetapi untuk kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun rumah di atas batu, sehingga pada waktu ada tantangan, kita kuat, kita bisa bersyukur senantiasa, karena itu yang Tuhan inginkan. Bersyukurlah selalu, sampai kita lupa bagaimana kita mengeluh, harus mengeluh. Coba bilang di kiri kanannya, bersyukur senantiasa, sehingga kita lupa bagaimana cara mengeluh, karena selalu kita melatih hidup kita dengan bersyukur. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 15 dan 16 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Orang bebal tuh diingetin firman, dibilangin berkali-kali, tetap nggak mau melakukan firman. Pokoknya gue seperti ini ya, begini aja gue. Keras kepala, tapi dia akan mengalami masalah demi masalah, karena dia nggak tunduk sama firman Tuhan. Dikatakan pergunakan waktu yang ada.
Setiap hari ini tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya mau kemanapun saya pergi, saya mau membangun orang lain. Saya mau menguatkan orang lain. Saya nggak mau fokus sama diri saya, anak saya. Oke, itu oke, nggak apa-apa. Tetapi kita juga harus jadi berkat buat orang lain. Itulah yang membuat hidup kita bergairah. Itulah yang membuat hidup kita menjadi semangat. Karena kita bukan untuk melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Selalu jadi berkat. Saya terima kasih kepada Bu Endang, Bu Novi, dan ketua kita, Ibu Ros. Luar biasa. Ya, di tengah-tengah dia mengalami kedukaan, tetapi dia selalu setia dan hari ini dia bisa bergabung di dalam ibadah daripada JDW di Zoom ini. Jadi firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Setiap hari ini, saya setiap hari selalu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari anak-anak masih bayi, dari anak waktu saya mengandung, anak 1, 2, 3, 4, 5. Saya selalu memberkati anak ini dalam kandungan. Supaya menjadi anak yang takut Tuhan. Supaya menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Itu sudah saya doakan sejak dari dalam kandungan. Tapi masih ada aja tetap ada yang masih ngelawan gitu. Walaupun kalau nggak didoain lebih lagi kali yang ngelawannya. Tapi bukan yang ngelawan karena ada doa, karena kita waspada, ada firman yang ditaburkan. Jadi dia cepat-cepat diingetin tuh, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat sadar. Karena ada doa seorang orang tua yang selalu mendoakan anak mantu cucunya dan mengingatkan sehingga mereka cepat-cepat sadar. Jadi saudaraku, mari kita selalu setiap mereka keluar, kenakan di Efesus 6, perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, berbaju sirahkan kebenaran keadilan, pedang firman Tuhan, perisai iman, dan bertali kasukan memberitakan Injil. Tujuan kita hidup pada hari-hari ini yang terakhir, amanat agung Tuhan. Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas utama kita. Itu bukan tugas untuk pendeta aja atau penginjil aja, tetapi itu tugas buat kita semua orang yang percaya untuk memberitakan kabar firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, waspadalah kamu, berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu gak fokus dengan masalahmu. Saya selalu katakan buat jemaat berkat, masalah itu kamu taruh di belakang. Tuhan Yesus taruh di depan. Sehingga kamu kuat, sehingga kamu tidak diombang-ambingkan dengan persoalan pergumulanmu. Karena kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita harus percaya janjinya. Kalau kita nggak percaya janji Tuhan, mau percaya siapa? Manusia. Sekalipun suami kita, istri kita, anak kita, dia bisa mengecewakan kita. Tetapi hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Yang bisa menguatkan dan membuat kita selalu bergairah dan selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Saudaraku yang kekasih, kita lihat pada hari-hari terakhir ini, tadi kita mendoakan anak-anak muda. Ya, dalam teknologi sekarang, kehancuran moral hari-hari ini, lebih-lebih dari zaman Nuh. Saya melihat bagaimana anak muda sekarang ya. Sekarang kita mesti tanya tuh ya, kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh, wow, gak bisa. Saya ngelihat banyak anak-anak wanita yang kecewa dengan pacarnya sehingga mereka suka menganggap bahwa semua laki-laki itu jahat. Kadang-kadang mereka nggak bisa bedain mana laki, mana perempuan. Sehingga kalau disakitin laki-laki jadi bisa anggap semua laki jahat, jadi mereka bisa jadi lesbian atau menjadi homoseksual. Jadi ini yang saya mau katakan, kita ada di hari-hari terakhir, hari-hari yang melebihi zaman Nuh. Dan kita tahu sekarang semua negara punya perabotan senjata nuklir. Kita tinggal tekan satu tombol aja, bisa mati semua. Kita dengar Rusia saja mau bom Ukraina. Dulu perang itu cuma pakai pedang, pakai panah. Sekarang pakai virus lah, pakai nuklir lah. Jadi mari kita semua jangan main-main lagi dengan kehidupan kita. Jangan asal hidup aja. Jangan cuek. Pergunakanlah dengan bijaksana hidupmu. Selalu harus jadi berkat. Selalu bersyukur. Selalu jangan bersungut-sungut. Selalu bersyukur senantiasa. Selalu jadi berkat. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu, berikanlah. Berkati. Karena semua yang kau punya, semua kamu akan tinggalin, gak kamu bawa.
tak kamu bawa, tapi hidupmu harus jadi berkat. Kamu harus melihat ada banyak-banyak di pedalaman yang membutuhkan tangan-tangan kita supaya mereka boleh kuat menjalani hidup dan menjalani pelayanan mereka. Karena semua yang ada di dunia ini kita tahu tidak ada yang kekal. Amin. Tadi kita udah katakan apa? Waspada dengan kita membaca firman, berjaga-jaga berdoa membaca firman, membuat mesbah keluarga. Dan kedua tadi, kita berjaga-jaga di dalam kekudusan kita melihat pergaulan kita punya komunitas, kita setia dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam JDW ini. Dan ketiga, kita waspada dan berjaga-jaga akan kenikmatan dunia ini. Jangan sampai kenikmatan dunia ini menggeser kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, saya katakan anak-anak generasi Z ini, milenial ini, banyak yang sukar percaya kepada Tuhan. Karena kemajuan teknologi, ya, maka orang tua harus dekat dengan anak-anaknya. Tadi saya katakan, harus buat mesbah keluarga. Seperti Ayub tadi, memanggil anak-anaknya. Ingatkan selalu mereka, panggil mereka. Apalagi kita nih, di sini banyak oma-oma ya. Kalau kita suka jaga cucu, tanamkan terus firman Tuhan, bacakan terus firman Tuhan. Saya kasih anak-anak itu cekokin firman Tuhan dari kecil, supaya nanti kalau gedenya dia susah, kita marah-marahin udah susah kalau udah gede. Jadi waktu kecil nih kita tanamin firman Tuhan, seperti bangsa Israel katakan, ya, seperti firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, perkatakanlah firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu waktu dia berbaring, waktu dia berjalan, waktu dia bangun, waktu dia tidur. Terus perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu punya kuasa. Jadi mari kita doakan selalu mereka, ya, supaya mereka mengalami lawatan Tuhan Yesus secara pribadi. Jangan sampai lengah. Terus kita berjaga berdoa. Dengan apa? Yaitu pagi-pagi benar kita datang memuji Tuhan. Kita baca firman-Nya. Kita memuji Dia, kita mengucap syukur. Kalau usah kebanyakan minta-minta. Tuhan katakan, sebelum berdoa, aku tahu kok apa yang kamu butuhin. Tuhan mau kita belajar berdoa juga untuk bangsa negara ini, untuk orang-orang sekitar kita. Kita mengucap syukur aja. Kita belajar mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Saya bisa makan 3 kali sehari. Terima kasih ya Tuhan. Saya bisa sehat sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya bisa bayar listrik. Saya bisa bayar asuransiku, saya bisa bayar, itu aja, ucapin aja. Bersyukur selalu sampai kita lupa bagaimana kita caranya mengeluh. Karena kita sudah melatih hidup kita untuk mengucap syukur. Dan kemudian tadi keempat, tadi satu waspada untuk berjaga dengan baca firman, kedua dengan pergaulan, menjaga kekudusan, ketiga tadi apa? Apa juga? Apa? Tadi dengan supaya kenikmatan di dunia ini supaya nggak menggeser kita, supaya kita nggak menjauhkan kita dari dunia ini. Keempat, waspada berjagalah terhadap penderitaan. Hari-hari ini kita emang nggak bisa pungkiri ya, kita diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah ya, yang beban terasa berat ya mungkin, dan segala macam pergumulan, tapi jangan pesimis. Waspadalah terhadap penderitaan, karena iblis suka memakai alat kecewa, alat putus asa, atau alat masalah-masalah untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Itu tugas maksudnya iblis, itu kerjaannya seperti itu. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, lawanlah dia bilang, berjaga-jagalah lawan musuh iblis seperti singa yang berjalan-jalan untuk menerkam, untuk mau memakan mangsa yang ditelannya. Jadi kalau kita pesimis, itu mangsa yang ditelan iblis. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu-ragu, kalau kita mengeluh aja, bentar-bentar, aduh kenapa sih begini, aduh sampai putus asa, kita ngomong negatif, itu mangsa iblis gitu yang ditelannya. Aduh ini, aduh itu, aduh kenapa ya gini, aduh gini. Belajar bersyukur, selalu bersyukur. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, masih ada mujizat. Tuhan kita tuh dahsyat, Tuhan kita tuh baik, sangat amat teramat baik. Dia senang kalau kita hampiri. Jangan pernah meragukan Dia. Kita harus kuat, waspada terhadap penderitaan. Kalau kita ada masalah, kita ada tantangan. Mungkin ada yang berkata, aduh saya udah males doa, saya udah
malas untuk berdoa, malas ibadah, buktinya masalah saya nggak selesai. Jangan, itu iblis yang mau membuat kamu jauh dari Tuhan. Pada saat kamu lagi mentok tingkat tinggi nih, lagi kesel banget, lagi malas doa, lagi malas ibadah, lagi hambar nggak tahu berdoa, udah sumpek nih tingkat tinggi nih misalnya, tetap Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, melawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Jadi terus lawan, berdoa, rasa atau tidak rasa, kamu berdoa aja, mengucap syukur aja. Kalau nggak bisa berdoa lagi, nggak perlu minta-minta kok, cukup mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas masalahku, terima kasih Tuhan atas penyakitku, terima kasih Tuhan atas bebanku. Jangan pernah ada yang bilang, mah doa nggak ada jawabannya. No, pasti ada jawabannya. Karena waktu kita berdoa, kita sedang bergabung kekuatan dengan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, ya, mau dirasa atau tidak, itu nggak usah ada perasaan atau tidak perasaan. Tuhan tuh hadir. Kita sedang mengundang hadiratnya waktu kita memuji Dia, menyembah Dia, waktu kita memuliakan Dia, ada kuasa dalam doa. Dan karena kalau waktu kita berdoa, maka celah si jahat tertutup dan kita bisa tenang. Dan waktu kita tenang, kita bisa bersyukur dan memuji Dia. Amin. Mari, saudaraku yang kasih, saya juga ingatkan lagi. Kita sendiri saya diingatkan. Kita sedang pada hari-hari terakhir. Kita sedang ada di akhir zaman. Mari kita terus percaya sama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup saya karena percaya, bukan melihat. Apa yang kita lihat sekarang ini, apapun yang kita lihat sekarang ini, tantangan, masalah, pergumulan, itu cuma sementara. Semua pasti berlalu. Semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya kita bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang ajaib. Makanya Tuhan izinkan semua masalah tantangan yang kita hadapi. Karenanya, tadi pegang itu, waspada, berjaga-jaga, dan berdoa 4 hal itu. Coba dicatat supaya pada waktu ada masalah kita praktekkan di dalam hidup kita. Dan kemudian terakhir, kita harus waspada dan berjaga-jaga dengan apa? Dengan kata-katamu. Karena mulutmu adalah harimaumu. Kata-katamu adalah doamu, nubuatanmu. Katakanlah firman yang selalu menguatkan, yang membangun. Betapa dahsyat perkataan Tuhan, firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang kekasih, saya suka berkata kepada jemaat saya, kita sering pakai sanitizer ya, bersih-bersihin tangan. Tapi kita lupa sanitize mulut kita. Suka ngomong sembarangan, suka ngomong mengeluh, suka ngomong yang negatif. Tuhan katakan hari-hari ini, mari pergunakan kata-katamu menjadi doamu. Resolusi tahun 2022. Hari ini luar biasa ya, angka cantik 2000 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Biarlah hari ini menjadi komitmen kita semua untuk kita waspada dan berjaga-jaga dalam perkataan kita. Mari kita perkatakan kepada istri, suami, anak-anak kita. Perkatakan kata-kata firman Tuhan. Katakan, kami sekeluarga memuji Tuhan. Kami sekeluarga lebih dari pemenang. Kami sekeluarga orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Katakan firman Tuhan. Dan declare. Berkati anak-anakmu. Katakan bahwa anak-anakku menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Hormat kepada orang tuanya. Semangat melayani Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Anak dan mantu cucu keluargaku menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang menyala-nyala dalam melakukan firman Tuhan. Menjadi orang yang bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi keinginan hatinya. Katakan itu setiap hari. Ya, karena firman Tuhan katakan di Amsal, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakannya. Jadi saudaraku, perkatakanlah kata-kata yang selalu membangun. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengatakan kata-kata yang negatif, tapi katakan selalu kata-kata firman Tuhan yang memberkati, yang memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pada hari ini, tanggal manis, bulan manis, dan juga tahun 2022 ini untuk mengingatkan kita
Mari hiduplah jadi berkat. Berikat tinggalkan kebenaran. Dan dikatakan tadi apa? Pelitamu tetap menyala. Waspadalah, jangan sampai ada yang menyesatkan engkau. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa supaya kamu tidak masuk dalam berbagai pencobaan. Karena dikatakan daging kita lemah. Karenanya daging kita harus dilatih. Dilatih dengan apa? Membaca firman, membuat mezbah keluarga, dan kemudian kita harus menjaga kekudusan. Karena firman katakan di Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Tuhan. Jadi mari hari-hari ini Tuhan mau pakai kita luar biasa. Kalau kita semua anak-anak Tuhan selalu sehati sepikir satu tujuan, kita akan lihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita berdoa syafaat lagi, kita mau nyanyi Yesus pegang erat tanganku. Kita percaya kita sudah masuk di dalam hari-hari terakhir. Kita sedang masuk dalam pemurnian, pemisahan antara terang dan gelap, domba dan kambing, kandum dan lalang. Jadilah influencer kerajaan Allah. Tuhan itu menuntut buah. Yohanes 15 ayat 1-2 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Barang siapa yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dibakar. Dan barang siapa yang berbuah aja dibersihkan. Jadi kalau hari ini kita masih ada masalah, ada tantangan, ada kesedihan, Tuhan sedang membersihkan kita supaya kita menghasilkan lebih banyak buah lagi. Karena Tuhan menuntut buah. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Jangan asal lewat aja. Berapa jiwa yang kau sudah ceritakan tentang Yesus? Apa kamu sudah memberikan pemberesan dengan siapa-siapa? Tuhan mau kita hidup Tuhan menjadi hidup kudus. Nggak ada lagi kepahitan, kemarahan kepada orang-orang. Tetapi yang ada adalah kasih. Karena Tuhan katakan kasih yang paling utama. Dunia ini akan lenyap, tapi kasih akan tinggal selamanya. Mari saudaraku, jadilah orang yang waspada. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita didapatkan sedang melakukan tugas kita. Pada waktu kita sedang mengasihi orang, sedang memberkati orang, sedang menolong orang. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi pelaku firman, menghasilkan buah yang banyak. Supaya melalui kehidupan kita, ada banyak jiwa dimenangkan. Mari kita menyanyikan ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, selama aku hidup. Mari kita menyanyikannya dengan segenap hati. Mari katakan, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Mari katakan sekali lagi, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah melawat kami semua. Sudah meluluhkan kekerasan hati kami. Sudah mengubah hati kami yang keras menjadi dihancurkan menjadi tanah yang gembur. Supaya kami boleh berbuah banyak. Dan orang sekitar kami merasakan semua itu.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditaburkan. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit pada hari ini, angkat tanganmu, taruh di dada, dan katakan, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Karena semua yang ada di Zoom ini, dengan iman, kita katakan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Siapa yang ada berbeban berat hari ini, serahkan, percayakan kepada Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi. Kalau kau katakan kau sudah serahkan, percayakan kepada Tuhan, tapi kamu masih sedih, masih khawatir, mukamu masih memble, berarti kamu gak percaya sama Tuhan. Tapi untuk kamu serahkan dan percayakan, kamu yakin, kamu bersuka cita, kamu cari jiwa-jiwa yang sedang mengalami dan butuh kekuatan daripada. Dan angkat tanganmu dan taruh di dadamu dan katakan, Tuhan saya percaya. Masalahku sudah selesai, aku sudah serahkan kepadamu dan itu adalah bagianmu. Bagianku hanya percaya dan mengucap syukur. Amin. Hari ini, kalau ada yang masih bersedih, kita mendoakan Ibu Ros yang kehilangan anaknya. Percaya bahwa Frankie ada di tangan yang tepat. Ada di dalam pelukan Bapa di sorga. Percayakan padanya tugas Ibu Ros untuk melihat cucunya, untuk membawa cucunya menjadi kuat, menjadi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Kami sungguh sangat senang melihat cucu kecil itu yang selalu memuji Tuhan, yang selalu berjanji memuji Tuhan. Biarlah terus dia sampai dia dewasa, dia menjadi berkat. Dia membawa pengaruh buat anak-anak muda. Sejak kecil membawa pengaruh buat anak kecil. Untuk orang buat melihat Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya semua di sini sudah dilawat Tuhan. Tidak ada yang terlewati. Semua mereka dikuatkan dan menjadi pelaku firman. Kami mendoakan untuk program pelayanan mitra gereja dengan JDW Tuhan. Dalam nama Yesus kami hancurkan roh pemecah belah. Kami serahkan untuk kami menjadi selalu sehati, sepikir, satu tujuan. Menyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami mau terus bersatu. Kami gak mau jadi orang yang mau saingan satu sama lain. Tapi kami mau saling mendukung. Kami mau saling Tuhan mengingatkan, menguatkan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kami tahu di hari-hari terakhir ini iblis mau memecah belah. Mau mengadu domba. Supaya tidak ada berkat datang. Karena dikatakan sungguh alangkah baiknya kalau saudara seiman hidup rukun bersama. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau terus akan menguatkan dengan JDW, dengan mitra-mitra gereja. Untuk semakin bertambah lagi mitra kami. Semakin lagi banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Untuk semua pengurus, panitia, semuanya. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan, Kau memberkati mereka. Bilur menyembuhkan Bu Endang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan sudah mengalir kepada orang yang sakit semua. Di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Anak raja yang maha tinggi, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Peganglah firman Tuhan yang kau telah terima ini. Lakukanlah, waspadalah dan berjaga-jagalah. Supaya kamu kuat di hari-hari terakhir ini. Supaya kamu luput dari segala berbagai pencobaan. Angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Kita bersatu dulu. Ya, terima kasih bersama GKI Berkat. Terima kasih GDW kerjasamanya sudah mempercayakan kita GKI Berkat hari ini. Tuhan memberkati. Jadi kata sambutan. Pertama kata sambutan dari jaringan doa Wadah Selatan, siapa yang mewakili? Ya. Saya akan sampaikan, Bu Ros tidak hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, para mitra dari jaringan doa wanita Jakarta Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita boleh beribadah, menaikkan pujian dan berdoa bagi bangsa, keluarga, dan semua dunia yang kita hadapi saat-saat pandemi begini. Kita sungguh terbeban untuk masa-masa yang sangat mengkhawatirkan, tetapi dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Julia Hutapea Borumatondang, kami bersyukur kita harus waspada dan berjaga-jaga karena waktunya sudah tidak lama lagi, dan biarlah jaringan doa wanita Jakarta Selatan tetap dalam doa. Dan pada pagi hari ini saya mengucapkan sebagai wakil dari Ibu Ros, terima kasih untuk semua pengurus jaringan doa yang sudah berlelah untuk mengatur semuanya, Ibu Endang, Bu Novi, dan juga para ibu-ibu yang ambil bagian di dalam acara ibadah pagi ini, dan para mitra gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pagi ini. Kami berterima kasih, kiranya kerjasama mitra di dalam jaringan doa wanita saat ini sungguh-sungguh kita boleh bergandengan tangan di dalam kasih, dalam roh dan kebenaran, sehingga doa-doa kita Tuhan jawab pada waktunya. Inilah mohon maaf sebelumnya bahwa Bu Ros masih di dalam kedukaan, mungkin dia tidak bisa hadir. Kami mohon doa buat Ibu Ketua Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan juga kontribusi waktu dalam padusnya GKI Pondok Indah, demikian juga PD Hana maupun Sumber Kasih yang paduan suara yang sudah disampaikan. Maaf tadi saya dalam perjalanan juga ke rumah duka ini di RSPAD, jadi saya menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Inilah kata-kata sedikit dari saya. Itu saja. Terima kasih kesempatannya, Pak Endang. Pak Dani mungkin mau menyampaikan, bisa. Langsung masuk kata sambutan Komisi Wanita GKRI Berkat, Ibu Rosita. Dipersilakan Ibu. Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada JDW yang telah memberikan kesempatan kepada GKRI Berkat untuk kami boleh melayani. Terima kasih untuk semua pengurus-pengurus JDW. Biarlah semua pengurus-pengurus JDW diberikan terus kesatuan hati, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan terus untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Kami juga mengucapkan turut berduka cita untuk Ibu yang terkasih Ketua JDW, Ibu Ros Hasibuan yang telah ditinggalkan oleh putra yang terkasih. Biarlah Ibu Ros dan sekeluarga diberikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan sejati hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan warta JDW. Ibu Novi silakan. Oke, baik. Untuk warta JDW hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah hadir dan yang telah melayani pada ibadah hari ini. Tadi ada tambahan yang belum disebutkan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Lalu kedua, JDW Jakarta Selatan akan mengadakan ibadah HUT ke-18 yang akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022. Undangannya nanti akan kami sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak melalui WhatsApp. Yang ketiga, JDW Jakarta Selatan mengadakan doa seminggu sekali. Apabila ada di antara bapak ibu yang ingin didoakan, bisa menghubungi kami pengurus JDW Jakarta Selatan. Demikian warta ini disampaikan. Terima kasih. Kita masuk dalam foto bersama. Pindah ke galeri dulu ya. Videonya Ya. Di Patrick bisa foto? agak susah kalau di saya. Oke. Baik. Halaman 1, 1, 2, 3. Saya cek sebentar ya. Belum, satu lagi, sekali lagi. Halaman 1 ya, masih. 1, 2, 3. Halaman 2. Satu, dua, tiga. Ibu Omi nggak ada videonya. Baik, silakan dibuka. Boleh. Saya lihat tadi ada Bu Ros ya, Emma datang kayaknya. Terima kasih. BPJS. Baru sampai saya. Oh ya, Bu Emma ya. Iya. Bu Tadi Dohar tadi ambil belum ada, Bu rujukan. Dohar. Boleh sekali lagi Bu Dohar. Oke, halaman 1 ya. Tadi belum sempat terbuka. 1, 2, 3. Bisa hasilnya lihat di Facebook JDW, nanti Ibu ada Facebooknya JDW. Makasih. Iya, makasih Bu Emma. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak untuk kirimannya dan kehadirannya. Bu Yulia. Tante Titi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bu Yulia, Bu Rosita. Terima kasih. Selamat siang. Ibu Pendeta Desi juga datang ini. Selamat siang Bu Parma. Terima kasih. Bu Maria. Tadi sepertinya Bu Ros datang deh, mana ya? Aku sih nggak accept ya. Aku nggak. Ada Emma, ada Emma. accept, Emma Mbak. yang masuk namanya Emma. Bu Vina oleh dari Jogja, jangan lupa. Emanuela. Mbak Endang tadi HP-nya Ya. error. Ya, terima kasih. Kasih Bu Pak Dani, Menti. terima kasih Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Baik Ibu. Sampai ketemu lagi pengalaman Sehat-sehat. Semangat terus. Bu Mu. Ya, sehat terus ya, Bu Bu. Ruli ikut nih. Oh, sama Bu Umi. Lawrence. Iya. Sekina Glory. Udah sehat. Bu Mung dari ini ya? Emia. Emia ya? Iya, Mbak Bina. Bumung dan Mutar. Iya, ini ada nih. Baiklah. Relax semua. Selamat siang. Ibu Julia dan ibu bapak-bapak semua. Selamat siang. Pak Jumpa nggak kelihatan nih. Pak Jumpa nggak kelihatan. Pak Jumpa, Bu Belinda. Baiklah, terima kasih. Bisa kita tutup ya? Oke, saya akhirin ya. Terima kasih. Oke, Pak Jumpa. Pak Jumpa. Pak.
Sampai jumpa.